Pacu semangat beramal di bulan Ramadan dengan ilmu dan motivasi dalam Targhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang budiman, yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan sholat tarawih, maka sholat tarawih ini lebih afdal dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana beliau bersabda yang artinya bahwa sholat malam ini adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Nah pendengar, ulama besar Syafi'iyah, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika menjelaskan hadis bahwa sholat sunnah malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini bahwa yang lebih afdol adalah mengerjakan sholat sunnah dengan setiap 2 rakaat salam, baik dalam sholat sunnah di malam hari atau di siang hari. Nah, di sini disunahkan untuk salam setiap 2 rakaat. Namun jika menggabungkan seluruh rakaat yang ada dengan sekali salam atau mengerjakan sholat sunnah dengan 1 rakaat saja, maka itu pun dibolehkan menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah pendengar, selain itu para ulama pun telah sepakat tentang disyariatkannya adanya jeda waktu istirahat setiap kita melaksanakan sholat tarawih selesai 4 rakaat. Nah inilah yang sudah turun-temurun dilakukan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Akan tetapi tidak mengapa kalau tidak ada jeda istirahat di setiap 4 rakaat tersebut. Dan juga tidak disyariatkan untuk membaca doa-doa khusus atau doa-doa tertentu ketika di jeda waktu istirahat tersebut. Dan pendengar yang beriman, tidak ada riwayat mengenai bacaan surat tertentu dalam sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kita boleh membaca surat apa saja, boleh berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Dan bagi sang imam, dianjurkan bagi imam untuk membaca bacaan surat yang tidak sampai membuat jamaah bosan, tidak membuat jamaah menjadi bubar atau merasa malas lagi untuk melaksanakan sholat tarawih di hari berikutnya. Dan seandainya jamaah senang dengan bacaan surat-surat yang panjang, maka itu lebih baik lagi. Kemudian pendengar yang budiman, sholat witir adalah sholat yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil, baik 1 rakaat, 3, 5, 7, atau 9 rakaat. Dan hendaknya kita menutup sholat malam kita dengan sholat witir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ij'alu akhir sholatikum bil-laili witron. Jadikanlah akhir sholat malam kalian dengan sholat witir. Jadi tutup sholat malam kita dengan sholat witir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan pendengar, dalam sholat tarawih yang biasa kita kerjakan, biasanya sholat witir dilakukan dengan 3 rakaat. Dan tata cara pelaksanaan 3 rakaat tersebut ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, 3 rakaat sekaligus, yakni dengan sekali salam. Sedangkan yang kedua, boleh mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian salam, lalu ditambah lagi 1 rakaat, kemudian salam. Dan juga pendengar, dianjurkan ketika kita witir untuk membaca doa kunut. Karena doa kunut witir adalah sesuatu yang disunnahkan. Nabi SAW pernah mengajari cucu beliau, yakni Al-Hasan, beberapa kalimat kunut untuk sholat witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa kini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait.
Dan ini termasuk hal yang disunnahkan. Jadi jika kita merutinkan membacanya setiap malam, maka tidak mengapa. Begitu pula jika kita meninggalkan satu waktu misalkan, sehingga orang-orang tidak menyangkanya sebagai satu kewajiban, maka ini juga tidak mengapa. Jadi jika imam meninggalkan membaca doa kunut satu waktu dengan tujuan untuk mengajarkan makmum bahwa hal ini tidaklah wajib, maka tidak mengapa. Dan Nabi SAW ketika mengajarkan doa kunut kepada cucunya yaitu Al-Hasan, beliau tidak mengatakan padanya, bacalah doa kunut tersebut pada sebagian waktu saja. Tidak ya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa membaca kunut witir yang dilakukan misalkan terus menerus, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Wallahu a'lam. Setelah witir selesai, maka dianjurkan kita untuk membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali dan mengeraskan suara pada bacaan yang ketiga. Yang hal ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Juga bisa membaca bacaan Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, pendengar yang budiman, itulah sekilas pembahasan mengenai salat tarawih dan juga salat witir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, syauqul qalbi badin fa'ud bil